Justru saya ingin masukkan kurikulum STS ini di sekolah sains ataupun sekolah engineering. Mereka akan membuat sebuah kebijakan, basisnya apa? Scientific evidence. Gitu. Menggunakan, kalau kita melihat sains sebagai sebuah hasil konsensus, itu kan sangat politik gitu. Kenapa better ranking dan sebagainya? Masalahnya di sekitar kampus itu nggak selesai gitu. Oke, Bung, ini kita di sesi terakhir ya. Kita akan membahas why STS matters ya. Kenapa STS penting? Apalagi khususnya untuk Indonesia ya. Apa negara di belahan dunia selatan, pasca kolonial, majority Muslim dan diversitas etnisnya banyak dan sebagainya. Bung, bisa cerita kenapa ini penting untuk dibawa ke Indonesia? Nah, sains dan teknologi sendiri itu di masyarakat utara itu sebagai sebuah istilahnya yang mempunyai dalam tanda kutip value tinggi gitu. Karena mereka kan ya tidak cukup melihat bahwa kemudian agama itu sesuatu yang tidak penting, tapi ya penting juga. Tapi sains dan teknologi itu sebagai alat government utama gitu. Ketika akan membuat sebuah kebijakan, basisnya apa? Scientific evidence gitu. Maksudnya menggunakan scientific evidence dan seterusnya, bukti-bukti ilmiah. Nah, tapi tanpa pernah mempertanyakan keilmiahan itu sebetulnya juga politik gitu ya. Keilmiahan itu sendiri politik. Ya. Oke. Nah, itu yang kemudian itu yang perlu digarisbawahi ya. Why like STS matter in Indonesia? Kenapa kemudian kita melihat itu jadi penting? Karena yang kemudian kita gunakan untuk membuat sebuah policy, keputusan, regulasi, kebijakan, itu basisnya adalah basis ilmiah gitu. Dan itu kenapa penting di situ? Nah, kita akan mengikut hajat itu orang banyak gitu. Ini masalah kemudian juga masalah prioritas nyawa siapa, satu dua dengan yang lainnya. Komunitas mana yang paling penting? Nah, itu yang kemudian saya pikir STS menjadi penting di situ. Bahkan juga non manusia, misalkan. Ya, dan human species itu juga ikut dalam sebuah perumusan kebijakan gitu. Nah, itu ya kemudian kenapa STS itu penting di situ gitu. Berarti dengan kata lain tadi saya menggarisbawahi ya, mungkin untuk teman-teman nanti Eutenika juga melihat bahwa Bung menegaskan bahwa sains yang selama ini dan juga teknologi yang selama ini dipandang, mungkin zaman Orde Baru dipandang ini khusus orang-orang sains saja, kita tidak ada hubungannya sama politik dengan P3, PDI atau Golkar ada apapun, itu ternyata sangat politik menurut pandangan Bung gitu. Iya, sangat politik sekali gitu. Kalau kita melihat sains sebagai sebuah hasil konsensus itu kan sangat politik gitu. Belum lagi kemudian kita bicara di Indonesia ini feudalisme sangat kuat gitu. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang kemudian senior ini cuma sebagai sebuah kebenaran gitu. Apalagi gimana dalam sektor misalkan kedokteran gitu. Hierarkinya kan sangat kuat gitu. Nah, kalau melihat sebuah hierarki ini politik banget gitu. Nah, situ. Dan juga untuk khususnya pada kita tarik pada case-case yang terbaru, misalkan soal mobil listrik atau jalan tol atau pembangkit tenaga surya, BTS misalkan yang baru-baru ini lagi rame yang dikorupsi dan sebagainya. Secara pembangunan itu juga bukan hanya soal teknokratik, tapi juga itu adalah politik. Iya, benar. Kalau kita melihat bagaimana mobil listrik itu kan mendukung bagaimana agenda dari pemerintah itu sendiri gitu. Programnya juga dihasilkan dari keputusan politik gitu. Lobbying gitu ya. Iya. Seringkali kemudian kita melihat apa yang kemudian ini adalah sains itu netral, kemudian teknologi ini netral dan sebagainya gitu. Tapi berbagai macam case itu mungkin bahwa kemudian program atau teknologi ini dibuat sangat politik gitu. Sangat politik ya. Nah, yang ingin saya mungkin karena kita basisnya juga akademik ya, akademisi, dan saya ingin melihat bagaimana Bung melihat apa yang mungkin nanti cita-cita Bung kembali setelah studi mudah-mudahan lancar ya. Apa yang ingin Bung cita-cita apa yang ingin Bung operasionalkan dalam kajian STS di Indonesia? Apalagi kalau kita lihat ilmu sosial di Indonesia kan biasanya Bung tahu sendiri ya, kalau saya dari antropologi biasanya tertinggal 10-20 tahun gitu. Contohnya di antropologi orang di barat Amerika itu sudah bicara tentang multispesies atau landscape ketiga pasca kapitalisme dan lain sebagainya, itu climate change gitu.
Tapi antropologi kita masih berkutat soal simbol, Clifford Geertz saja, ritual, tertinggal 20 tahun gitu. Mungkin di sosiologi pun lebih tahu gitu. Nah, apa keinginan atau cita-cita Bung dengan membawa STS ini? Apa yang ingin Anda mengenalkan atau Bung rombak gitu? Justru saya ingin masukkan kurikulum STS ini di sekolah sains ataupun sekolah engineering. Oh iya. Bukan di aspek sosial lagi kan. Oh begitu ya? Iya. Karena gini, PR banget itu bener. ya, karena seolah-olah kita hanya berkomunikasi dengan orang-orang sosial, benar. Iya, kayaknya echoingnya di kita aja gitu. Iya. Justru kayak saya justru ingin membawa kurikulum ini ke itu penting. sains terapan dan kemudian ke engineering gitu. Iya. Contoh misalkan kita mengembangkan nih mobil yang otomatis gitu kan. Iya. Nah, tapi kemudian kan dari aspek ke politik atau etika filsafat itu kan ketika kemudian mobil otomatis ini dibuat dan kemudian salah satu contohnya adalah ketika mobil ini dihadapkan salah satu harus menabrak itu punya insiden itu di kiri dia akan menabrak seorang nenek tua, di kanan ada anak-anak gitu. Nah, pilihan mana yang kemudian si engineering ini lakukan gitu. Apakah kemudian mobil ini mereka tabrakkan ke nenek-nenek tadi atau ke anak-anak tadi? Ya. Apa rasionalisasinya di situ? Ya. Nah, itu menurut saya menjadi penting bagaimana masuk ke kurikulum engineering gitu. Iya. Saya jadi ingat waktu kita dulu rekan-rekan Eutenika itu kita pernah punya diskusi beda buku waktu itu The Arts of Living in a Damaged Planet. Waktu itu kita mengundang Mbak Suraya Afif dari Antropologi UI, kemudian Niels Buban salah satu penulisnya ya. Ada satu statement yang paling terakhir yang menarik dari Niels Buban yang dikatakan bahwa buku ini adalah buku interdisipliner ya, tentang ekologi, hidup di ekologi yang sudah rusak. Buku ini adalah semacam undangan, kata beliau, undangan kepada, khususnya seperti yang Bung katakan tadi, khususnya kepada rekan-rekan dari eksak untuk menulis gitu. Dan banyak juga di buku itu ada rekan-rekan dari biologi, kimia, fisika yang menulis di situ, kemudian earth science dan lain sebagainya. Nah, kemudian sepertinya itu juga lebih seperti yang Bung katakan ya, undangan yang menantang gitu untuk menantang untuk diikuti oleh rekan-rekan itu. Jadi nanti kalau Bung datang secara konkret apa yang kan? Iya. Apakah workshop atau apa gitu yang ingin Bung lakukan? Justru saya ingin lebih dari sekedar interdisipliner, tapi mengundang transdisiplin. Bagaimana kemudian kita juga mengundang misalkan orang-orang dari aktivis HIV, aktivis LGBT. Karena kalau dari beberapa case di STS itu justru kemudian pengobatan HIV itu berangkat dari orang-orang aktivisme tadi. Bagaimana kemudian mereka melakukan trial sebagai pemerintah dan sebagainya tadi. Nah, itu kemudian punya kontribusi besar dalam keilmuan medis terkait dengan HIV misalnya seperti itu. Nah, transdisiplin co-production tadi yang kemudian justru kemudian saya inginkan ketika kemudian STS ini dikenalkan di Indonesia gitu, karena itu juga penting selain dari interdisiplin penting. Kemudian kita sorry saya potong. Kalau interdisiplin itu lebih karena akademik ya Bung ya? Iya, keilmuan bagaimana komunikasi adalah satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain. Nah, tapi kalau transdisiplin ini di luar dari keilmuan tadi gitu. Aktivisme. Dan itu lebih ke aktivisme ya. Aktivisme. Oke. Karena itu yang penting juga menurut Bung. Iya. Ini Indonesia kan negara ya, kita lagi-lagi tegaskan negara pasca kolonial, negara dari dunia belahan selatan, kemudian negara berkembang juga sebenarnya. Jadi bringing STS into activism itu penting juga, Bu. Penting, karena kalau kita melihat hanya interdisiplinari, kita sudah startnya jauh dari negara utara ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah transdisiplin. Jadi aktivisme di sini kelompok masyarakat marginal, indigenous people, yang itu justru punya potensi kontribusi besar dalam bidang keilmuan gitu. Kalau kita soal bagaimana kontribusi Indonesia di bidang keilmuan, ya kita tidak perlu melihat mengejar ranking seperti itu gitu. Karena kalau kita melihat ranking tadi justru fokus kita ke ranking, bukan ke masalah yang ada di
masyarakat gitu. Oh, Cuma oke, ada oke. fokusnya universitas apa fokusnya untuk menggapai yang satu QS dan sebagainya. Iya, Tapi iya, lupa kemudian masalahnya di sini nggak selesai gitu. Oke, oke. Nah, Ini itu. cuma gagah-gagahan aja. Iya, iya, iya. Genit-genitan kayak apa? Aplikasi-aplikasian. Ya, dari problemnya nggak Iya, selesai. iya, Gitu. Jadi hanya melihat kenapa better ranking dan sebagainya. Masalahnya di sekitar kampus tuh nggak selesai gitu. Iya, iya, benar. Nah dengan transdisiplin tadi harapan saya adalah kita bisa untuk berkontribusi. Bukan hanya kontribusi menyelesaikan masalah, tapi bidang keilmuan juga kena gitu. Oke, so no, I get the point. Jadi, apakah ini yang STS yang pendekatan untuk yang aktivisme yang Bung maksud kemudian arahnya ke dekolonialisme itu Bung mungkin? Iya, iya benar. Kebetulan di kampus saya sekarang di RBI itu memang dia dekat dengan aktivisme. Jadi melihatnya adalah pendekatan dekolonialisme, feminis itu apa namanya queer dan sebagainya itu. Nah itu dilihat pendekatan yang kemudian ada ya untuk bisa kita transdisiplinkan dari situ. Oke. Itu berarti secara metode untuk aktivismenya ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bung Yuda atas kesempatannya, waktunya datang ke sini. Saya tahu Bung Yuda ini akan terbang kembali ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Baiklah rekan-rekan Eutenika, itu tadi perbincangan saya dengan Bung Yuda. Ada beberapa kesimpulan penting yang rekan-rekan sebenarnya bisa ambil juga kesimpulan yang lain, tapi ada beberapa hal penting. Poin pertama dari perbincangan saya dengan Bung Yuda adalah pertama, sains STS ini kadang dia melakukan kritik terhadap teknologi, pembangunan teknologi, industri dan infrastruktur yang kadang tidak menyelesaikan problem-problem sebelumnya yang sudah ada yang bahkan akut, bahkan dia memperkuat permasalahan sebelumnya yang sudah ada, misalkan inequalities between regions, kemudian rasisme dan lain sebagainya. Itu yang pertama, karena banyak sekali infrastruktur dan sains dan teknologi yang dikatakan Bung Yuda itu justru dibangun di daerah yang miskin, yang kawasan miskin. Itu yang pertama. Kemudian poin besar yang kedua adalah selama ini kita menganggap bahwa sains dan teknologi itu sangat teknokratis, dia tidak politik, dia hanya khusus soal skill, teknik dan lain sebagainya. Tapi dari perbincangan saya dengan Bung Yuda, kita ketahui bahwa itu sangat politik ternyata. ST-nya itu sangat politik. Jadi bukan hanya society-nya sendiri. Jadi sains dan teknologinya itu adalah juga sangat politik. Ini dua kesimpulan besar. Bung Yuda ada closing statement yang ingin ditambahkan sebelumnya? Ya, mungkin saya sekedar menambahkan aja percakapan kita ini mungkin akan menjadi sangat kontroversial, terutama bagi para ilmuwan eksak ataupun para insinyur gitu, karena melihat percakapan ini mungkin bisa yang aneh gitu bagi mereka. Ya ini sebagai yang dia kaji halnya kemudian murni keilmuan dan seterusnya tadi. Saya pikir itu bagus karena sebuah progres dari ilmu pengetahuan di sini dari sebuah percakapan dari inklusivitas kita. Oke, teman-teman, rekan-rekan Denika, itu tadi penutup dari Bung Yuda. Terima kasih Bung Yuda waktunya. Sama-sama, terima kasih untuk ke Bung Adit dan rekan Denika. Sukses selalu untuk kata Denika. Oke, terima kasih. Semoga cita-cita Bung Yuda nanti tercapai, yaitu mengundang transdisiplin ya. Jadi rekan-rekan dari sains dan teknologi juga diajak dalam berbagai kegiatan, baik itu akademik dan aktivisme. Ya. Sampai jumpa di Kata Eutenika di lain waktu. Iya. Aku perlu pakai kopiah nggak ya supaya ya gimana, kenapa Bung milih studi belum mulai? Belum. Ketika dia memasukkan itu, komunitas peer review akan menolak tadi, mereject tadi. Nah, itu loh. Ini bukan sains gitu. Yang kita coba di STS itu membuka demokratisasi sains tadi. Ilmu sosial Indonesia nggak cuma melulu ritual atau agama, toleransi. Kalian Gen Z jangan menganggap bahwa komunikasi menyelesaikan masalah ya. Kalian ditipu oleh lipstick.